Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, tolak pemakaman jenazah diduga pasien dalam pengawasan sesuai protokol COVID-19. Keluarga menghadang mobil ambulans di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Aparat keamanan mengawal pemakaman jenazah hingga ke tempat pemakaman umum COVID-19. Mobil ambulan pengangkut jenazah pasien dihadang keluarga almarhum di pintu keluar Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil melayangkan protes, mereka berusaha menerobos barikade aparat keamanan yang mengawal mobil ambulans. Keluarga tidak terima pemakaman jenazah pasien perempuan ini dikebumikan sesuai protokol COVID-19. Sebelumnya almarhum adalah pasien dalam pengawasan COVID-19 sempat dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Bayangkara. Mengetahui upaya pengejaran mobil ambulans oleh pihak keluarga, aparat keamanan mengawal pemakaman almarhum hingga ke tempat pemakaman umum COVID-19 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kasus penolakan keluarga terhadap pemakaman pasien dalam pengawasan pernah terjadi di Rumah Sakit Stella Maris dan di Rumah Sakit Awal Bros, Makassar. Protokol pemakaman pasien dilakukan secara khusus oleh petugas medis berpakaian APD guna mengantisipasi bahaya penularan COVID-19. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, di saat pemerintah berupaya memutus penyebaran COVID-19, ratusan pelanggar lalu lintas justru berkumpul di kantor Kejaksaan Negeri Palembang. Video amatir kerumunan pelanggar mengurus surat tilang viral di media sosial. Ratusan pelanggar lalu lintas mengurus berkas tilang di kantor pelayanan Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan. Berkumpulnya mereka mengabaikan social distancing yang menjadi upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Video ini beredar di media sosial dan menjadi viral. Kerumunan pelanggar terjadi lantaran penumpukan berkas pelanggaran mencapai 3 ribuan setiap minggunya. Para pelanggar diminta mengurus berkas tilang tidak hanya di hari Jumat sesuai saran polisi yang menilang mereka. Untuk menghindari penumpukan, pelanggar dapat mengurus berkas tilang pada bulan berikutnya tanpa dikenakan biaya denda. Polisi yang menilang itu menyampaikan silakan ambil di hari Jumat di Kejaksaan. Itulah pada akhirnya setiap hari Jumat memang terjadi penumpukan. Kami sudah sosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengambilan tilang itu bisa setiap hari. Dan bisa juga bulan ke depannya atau 2 bulan, 3 bulan itu tidak terjadi permasalahan buat kami. Propam Polda Sumatera Selatan telah memeriksa 6 anggota Satlantas Polrestabes Palembang yang melakukan penilangan selama masa pandemi COVID-19. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebaiknya selalu berhati-hati berkomentar di media sosial. Seorang pria di Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi karena menulis ujaran kebencian di media sosial. Pelaku mengaku jengkel karena jalan yang biasa dilewati ditutup untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Polisi mendatangi rumah Andika Setio di Taru Polo Gisik Drono, Semarang setelah dilaporkan pemerintah kota Semarang karena komentarnya di media sosial. Andika sebelumnya mengomentari unggahan tentang penutupan jalan tahap kedua oleh pemerintah kota Semarang untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam komentarnya, Andika menuliskan kekesalan dan berisi ujaran kebencian pada kebijakan pemerintah kota Semarang. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Andika mengakui menulis komentar karena kesal tidak bisa melewati jalan yang ditutup. Sering lewat di situ, pertama itu kan tempat main saya sama nongkrong teman-teman. Yang kedua alasannya itu saya jengkel karena mau ke tempat itu saja harus memutar arah. Sudah menerima aduan ya dari yang mewakili pemerintah Kota Semarang, dan terhadap yang bersangkutan saudara A sudah kita amankan di Mapolres Tabes Semarang dan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan di unit Tipidum. Andika mengakui kesalahannya atas tulisan komentar di media sosial. Saya atas nama Andika Setio, atas nama pribadi, mohon maaf untuk semua yang merasa tersinggung, terutama pemerintah Kota Semarang, Pak Wali Kota Semarang, dan semuanya. Saya mohon maaf atas ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya.
untuk masalah ini, untuk penutupan ruas jalan yang baru. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dengan barang bukti tangkapan foto komentar di media sosial. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah pandemi virus corona, ratusan remaja justru menggelar balap liar. Ratusan remaja diamankan polisi beserta 195 unit sepeda motor. Dari video amatir, sekelompok remaja belasan tahun terlibat balapan liar di bekas ruas jalan tol Buntung, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur. Adegan balapan liar dengan taruhan nyawa ini ditonton ratusan orang. Tak lama kemudian polisi merazia mereka. Sedikitnya 350 remaja digelandang polisi ke Mapolresta Sidoarjo. Dalam pembinaan, para remaja dihukum duduk berjajar di halaman Mapolresta Sidoarjo hingga malam hari. Sejumlah pelanggaran dilakukan para remaja, antara lain menggelar balapan liar di tengah pandemi COVID-19, tak memiliki SIM, dan tidak membawa surat kendaraan. Polisi juga menyita 195 sepeda motor tanpa surat kendaraan dan tidak sesuai dengan standar keselamatan. Para remaja peserta balap liar berasal dari Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan. Sebagai efek jera, polisi memanggil orang tua dan melayangkan surat tembusannya ke sekolah-sekolah agar para remaja di bawah umur tidak kembali mengulangi perbuatannya. Itu kurang lebih 350 orang. Itu berlomba-lomba melakukan kegiatan aktivitas balapan liar di Jabon, di Tol Buntung. Nah, dari yang sudah kita amankan, baik sepeda dan juga kita bawa serta anak-anak ini untuk kita lakukan pembinaan. Ini rata-rata anak-anak yang masih usia belia. Meski para remaja telah dijemput orang tua maupun kerabat, sepeda motor mereka tetap ditahan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, pembobolan ATM dengan cara mengganjal kartu ATM terekam kamera CCTV. Saat beraksi, pelaku sempat berpura-pura menolong dua wanita korbannya yang akan mengambil ATM, namun kartu ATM tertelan. Polisi mengejar Burhan, pembobol ATM yang bersembunyi di bengkel di kawasan Wates, Lampung Tengah. Burhan tak bisa melarikan diri karena tempat persembunyiannya terhalang tembok. Penangkapan ini menjadi tontonan warga sekitar. Polisi mengetahui identitas Burhan setelah 3 hari sebelumnya terekam CCTV saat membongkar mesin ATM. Burhan juga sempat berpura-pura menolong dua wanita yang akan mengambil uang, namun kartu ATM tertelan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Burhan terakhir 2 kali membongkar ATM. Informasi dari masyarakat bahwasannya tersangka sedang berada di wilayah Wates. Kemudian kami bersama TK Lampung Tengah melaksanakan penangkapan dan pengejaran terhadap tersangka. Kemudian tersangka dapat dilumpuhkan dan berhasil kami amankan. Pelaku sendiri seperti apa saat menjalankan aksinya? Modus pelaku dengan cara membobol ATM dengan cara mengganjel ATM tersebut sehingga pengguna ATM macet. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi karena diduga telah melakukan pembobolan ATM di sejumlah tempat lain. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy M. Parleoli, iNews melaporkan. Pencurian di sebuah toko distro fashion terekam kamera CCTV. Pelaku merusak pintu belakang toko dan mencuri puluhan pasang sepatu, tas, dan jam tangan. Tiga pria kawanan pencuri terekam kamera pengawas CCTV membobol toko sepatu di Jalan Kayu Manis, Kota Sepang, Bandar Lampung. Pencurian terjadi pukul 2 dini hari. Pelaku yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan toko. Mereka masuk lewat pintu belakang, diduga dengan cara mencongkel pintu belakang. Dua pelaku masuk ke dalam toko mengambil sejumlah barang. Namun saat keluar, mereka sempat mencabut sebuah kamera pengawas CCTV. Yang kedua itu langsung ke sini, ke sepatu, ngambil dan pakai kayak
semacam kain gitu ya buat dimasukin situ. Setelah itu dia orang keluar, itu CCTV dicabut. Yang gue herannya, dia tahu tempatnya. Pintu belakang toko ditemukan dalam kondisi rusak. Pemilik toko mengetahui pencurian ini dari tetangga samping toko yang melihat dinding belakang toko rusak. Pelaku menutupi wajah mereka agar tidak terekam kamera CCTV. Pemilik toko mengalami kerugian puluhan juta rupiah dan kasus ini dalam penyelidikan Polsek Daton, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, tiba-tiba berputar arah, pengendara beca ditabrak pengendara sepeda motor. Kedua korban terluka parah, seorang korban bahkan pingsan. Pengendara becak barang dievakuasi warga dalam kondisi pingsan ke rumah sakit terdekat. Sementara seorang pengendara sepeda motor luka di bagian kepala dan kaki kiri juga dievakuasi ke rumah sakit. Kedua korban luka cukup parah setelah sepeda motor dan becak barang yang dikendarai mereka terlibat tabrakan di Kecamatan Medan Marelan, Medan, Sumatera Utara. Dari keterangan saksi, kedua korban berkendara dari arah berlawanan. Di luar dugaan, korban pengendara becak barang tiba-tiba berputar arah. Hal ini membuat pengendara sepeda motor tak bisa menghindar hingga kedua kendaraan bertabrakan. Sana ini Pak. Terus mau ke sana, mau tabrakan kawan kerja dia. Beca kayak memutar dia yang kemari. Terus tabrakan. Kami mungkin tutup mobil ya. Nama korban siapa aja tuh? Kurang tahu. Aku nggak tahu nama korban. Akibat tabrakan, kemacetan sempat terjadi di kawasan ini. Kedua kendaraan milik kedua korban yang belum diketahui identitas diamankan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HRI News melaporkan. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban begal sepulangnya dari pasar. Pelaku merampas sepeda motor dan membekap korban. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.